Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Bagaimanapun dahsyatnya fitnah Dajjal di dunia ini, namun Allah tidak menciptakannya untuk menjadi makhluk yang hidup abadi. Allah telah mentakdirkan jadwal dan cara kematian Dajjal. Dan sebelum Dajjal mati terbunuh, Allah telah memilih hamba-hambanya yang mempunyai keistimewaan iman dan keteguhan tauhid, sehingga mereka berani melawan dan memerangi fitnah Dajjal. Inilah yang disebut Thaifah Mansurah atau kelompok yang selalu menang. Fitnah Dajjal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang berperang di atas kebenaran. Mereka menang terhadap siapa saja yang menentang mereka, sampai yang terakhir dari mereka memerangi Al-Masih Ad-Dajjal. Hadis riwayat Abu Daud, Sahih. Bukan sembarang muslim yang bisa bergabung dalam kelompok tersebut. Sebab kelompok itu terdiri dari muslim mukmin muwahhid yang telah berhasil lulus menghadapi berbagai ujian fitnah sebelum keluarnya fitnah Dajjal. Sehingga merekalah yang pantas berhadapan dengan fitnah paling dahsyat tersebut saat Dajjal akhirnya keluar. Thaifah Mansurah inilah yang bakal memperoleh kehormatan mendampingi Nabi Isa bin Maryam berperang bahu-membahu melawan Dajjal dan kaum Yahudi yang menjadi pasukan inti pendukung Dajjal. Nabi Muhammad SAW memang mengeluarkan larangan bagi kaum muslimin pada umumnya untuk mendekati Dajjal ketika fitnah paling dahsyat itu sudah keluar di tengah umat manusia. Namun bagi hamba-hamba Allah tertentu yang dipilih menjadi bagian dari Thaifah Mansurah, maka mereka justru akan maju untuk melawan dan memerangi Dajjal beserta pasukannya. Termasuk di antara yang mungkin akan memperoleh pengecualian dari larangan tersebut adalah Bani Tamim, yang Nabi sebut memiliki sifat khusus dalam kaitan menghadapi fitnah Dajjal. Wallahu a'lam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya akan senantiasa mencintai Bani Tamim karena 3 hal yang pernah saya dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang mereka. Pertama, saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mereka Bani Tamim adalah umatku yang paling gigih melawan Dajjal. Kedua, ada seorang tawanan perempuan dari Bani Tamim di rumah Aisyah. Kemudian Rasulullah bersabda, hai Aisyah, bebaskanlah ia karena ia adalah keturunan Ismail. Ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda ketika ada zakat dari Bani Tamim, ini adalah zakat kaum kami. Hadis riwayat Bukhari, Sahih. Dan sangat boleh jadi bahwa seorang lelaki muslim yang Dajjal perintahkan untuk digergaji dari ujung kepala hingga berpisah antara kedua kakinya, termasuk bagian dari hamba Allah yang khusus dipilih Allah untuk secara aktif mendatangi Dajjal dalam rangka membuka mata manusia bahwa Dajjal sebenarnya tidaklah sedahsyat yang mereka kira. Pantaslah bila mukmin tersebut akhirnya dipuji Nabi Muhammad dengan sabdanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini mukmin adalah manusia yang paling mulia mati syahidnya di sisi Allah, Rabb seluruh alam semesta. Hadis riwayat Muslim, Sahih. Al-Masih Dajjal laknatullah alaihi merupakan makhluk Allah yang sangat buruk dan akan mati dibunuh oleh makhluk Allah yang sangat mulia, yaitu Al-Masih Isa alaihi salam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika Allah mengutus Al-Masih bin Maryam, maka dia Isa turun di dekat Menara Putih di wilayah sebelah timur Damaskus dengan mengenakan 2 kain yang dicelup za'faran berwarna kuning. Dia Isa meletakkan kedua tangannya pada sayap-sayap 2 malaikat.
Ketika dia Isa menundukkan kepalanya, maka kepalanya meneteskan air. Ketika ia mengangkat kepalanya, tercucurlah air bagaikan mutiara yang jernih. Tidak halal bagi seorang kafir pun mencium aromanya, kecuali si kafir itu pasti mati. Dan aroma nafasnya dapat tercium sejauh pandangan matanya. Isa bin Maryam mengejar Dajjal hingga dia berhasil menangkapnya di pintu Lut. Lalu ia membunuhnya. Selanjutnya Isa bin Maryam mendatangi suatu kaum yang dilindungi Allah oleh Dajjal. Kemudian Isa mengusap wajah-wajah mereka dan menceritakan kepada mereka tingkatan-tingkatan mereka di surga. Hadis riwayat Muslim, Sahih. Dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad menceritakan bahwa sepertiga pasukan Imam Mahdi yang tersisa dari pasukan Islam yang berperang di dalam Al-Malhamah atau perang besar melawan pasukan Rum atau Romawi akan membebaskan kota Konstantinopel atau Istanbul. Dan ketika pasukan itu sedang mengumpulkan ghanimah atau harta rampasan perang, tiba-tiba terdengar hoax atau kabar bohong bahwa fitnah Dajjal telah menimbulkan kekacauan di tengah keluarga-keluarga mujahidin itu. Maka mereka pun bergegas mengkonsolidasi diri untuk pulang ke basis pertahanan sekaligus negeri asal mereka, yaitu Syam. Dan sesudah mereka tiba di Syam, barulah Dajjal keluar. Selanjutnya, ikutilah kelengkapan ceritanya dalam hadis berikut. Dan sepertiga lagi dari pasukan Imam Mahdi, Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Mereka tidak akan ditimpa sebuah fitnah untuk selamanya. Lalu selanjutnya mereka menaklukkan Konstantinopel. Dan ketika mereka, pasukan Imam Mahdi, sedang membagi-bagi harta rampasan perang dan tengah menggantungkan pedang-pedang mereka pada pohon zaitun, tiba-tiba syaitan meneriaki mereka. Sesungguhnya Al-Masih Dajjal telah muncul di tengah-tengah keluarga kalian. Mereka pun berhamburan keluar. Dan ternyata itu hanyalah kebohongan belaka. Ketika mereka, pasukan Al-Mahdi mendatangi Syam, barulah dia Dajjal muncul. Dan ketika mereka, pasukan Al-Mahdi sedang mempersiapkan peperangan dan sedang merapikan barisan, tiba-tiba datanglah waktu sholat dan turunlah Nabi Isa bin Maryam. Lalu dia Al-Mahdi mengimami mereka. Dan apabila musuh Allah atau Dajjal melihatnya, Isa bin Maryam, niscaya ia akan meleleh sebagaimana garam yang mencair di dalam air. Meskipun seandainya saja dia, Isa bin Maryam membiarkannya, nantinya dia, Dajjal, juga akan meleleh lalu binasa. Akan tetapi Allah menginginkan dia, Isa bin Maryam, membunuhnya, Dajjal, dengan tangannya. Lalu Isa memperlihatkan kepada mereka darahnya yang berada di ujung tombaknya. Hadis riwayat Muslim, Sahih. Isa bin Maryam membunuh Dajjal. Sementara itu pasukan Islam dipimpin Imam Mahdi memerangi pasukan inti pendukung Dajjal, yaitu 70.000 kaum Yahudi. Perang itu benar-benar merepresentasikan perang antara pasukan kebenaran atau pasukan Islam pimpinan Imam Mahdi beserta Isa bin Maryam melawan pasukan kebatilan atau pasukan Yahudi pimpinan Dajjal. Sehingga pohon, batu, dan tanah pun ikut berpihak kepada pasukan Islam, memberitahu persembunyian tentara Yahudi yang ada di sisinya dan di belakangnya. Kecuali pohon Gharqad yang Nabi sebut sebagai pohon kaum Yahudi. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, kiamat tidak akan terjadi hingga kaum muslimin memerangi kaum Yahudi. Maka kaum muslimin membunuh mereka hingga orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Batu atau pohon berkata, hai muslim, hai hamba Allah, ini ada orang Yahudi di belakangku, kemarilah bunuhlah ia. Kecuali pohon Gharqad, karena sungguh dia adalah pohon Yahudi. Hadis riwayat Muslim, Sahih. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.